Assalamualaikum teman-teman. Hai. Kalian semua apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, di sini itu kita mau ngapain sih? Jadi, aku itu di sini pengen ngasih materi nih kepada kalian. Cuman sebelum kita lanjut ke materinya, aku perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Amanda Risteli. Kalian bisa panggil aku Amanda atau Manda ya teman-teman. Nah, setelah sudah perkenalan, jadi aku lanjut ya ke materinya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang dinamika keluarga dan dampaknya pada pola belajar. Di sini aku udah share screen, semoga semuanya kelihatan ya di kalian. Nah, apa sih dinamika keluarga dan dampaknya pada pola belajar itu, kayak kenapa sih dampaknya gitu ya. Jadi kita lanjut ya ke selanjutnya. Oke. Selanjutnya itu ada tentang pendahuluan. Pendahuluannya itu atau latar belakang. Nah, jadi pola belajar pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas akademik semata, tetapi juga merupakan respons terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Pola asuh dapat diartikan sebagai sikap, tindakan, serta cara orang tua berinteraksi dengan anak dalam memberikan aturan, perhatian, dan bimbingan. Dalam konteks pendidikan, pola asuh berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anak, memberikan perlindungan, sekaligus membentuk perilaku dan karakter anak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut W.J.S. Purwadarmianto dalam Adang Heri Nugroho 2015, prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pada waktu tertentu. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa proses belajar seharusnya tidak hanya terfokus pada penguasaan materi secara konseptual, tetapi juga mencakup pembentukan keterampilan, sikap, dan perilaku yang mendukung proses belajar itu sendiri. Nah, semoga kalian paham ya tentang dinamika pola asuh belajar dalam kelompok ini. Terus, dalam keluarga, maaf ya teman-teman. Dan maaf juga ya karena aku lagi pilek. Terus selanjutnya itu ada konsep dasar pola asuh dan pengaruhnya pada pola belajar. Menurut Turner, Chandler, dan Harver 2009 menjelaskan bahwa perilaku orang tua dalam mendidik anak berpengaruh terhadap motivasi berprestasi, self-efisiensi, dan hasil belajarnya. Nah, pola asuh itu ada yang berbeda teman-teman. Ada 3 pola asuh, yaitu ada pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif, yang menciptakan perbedaan-perbedaannya dalam proses belajar anak. Keluarga memiliki peran besar dalam membentuk pola belajar yang adaptif, khususnya pada era disrupsi, di mana anak dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungannya. Nah, pada 3 pola asuh ini aku mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya itu pada pola asuh demokratis, meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, serta motivasi belajar anak karena adanya komunikasi 2 arah, yaitu anak dan orang tua ya teman-teman. Terus ada lingkungan rumah yang suportif, meningkatkan fokus dan kemampuan pengambilan keputusan anak dalam belajar. Terus dampak negatifnya itu ada pola asuh otoriter dalam menurunkan motivasi dan kreativitas karena anak merasa tertekan. Dan ada pola asuh permisif, yaitu menimbulkan kurangnya disiplin dalam mengelola waktu belajar. Dan selanjutnya itu ada strategi-strategi nih teman-teman. Strategi praktis pola asuh dalam keluarga pada pola belajar. Tadi kan sebenarnya aku menyebutkan hanya 3 ya. Nah, aku di sini tambahin 1 lagi nih, pola asuh laissez-faire. Nanti aku jelaskan ya teman-teman. Nah, untuk pola asuh yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu yang ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan anak yang sangat dibatasi. Nah, maksudnya apa sih pola asuh otoriter itu? Pola asuh otoriter itu maksudnya itu dia tidak punya hak bersuara, yaitu pola asuh otoriter merupakan bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dengan menetapkan aturan dan batasan yang mutlak yang harus diikuti anak tanpa persetujuan dan tanpa memperhatikan keadaan dan kemampuan anak. Dalam hal ini, komunikasi yang terjadi yaitu di satu arah saja, yang berarti anak melakukan tugas dan aturan yang dibikin orang tua tanpa adanya pertimbangan.
perintah dari orang tua pun harus dilaksanakan, yang dari hal tersebut akan berdampak pada sikap anak yang hanya takut pada orang tua dan hanya melaksanakan perintahnya tanpa tahu secara sadar apa yang dikerjakan akan memberikan manfaat bagi kehidupannya sendiri. Maaf ya teman-teman. Nah, itu tuh apa yang dimaksud dengan pola asuh otoriter. Semoga kalian mengerti ya tentang apa sih pola asuh otoriter itu. Nah, selanjutnya itu ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis itu yang ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Nah, jadi pola asuh ini bersifat menitik beratkan pada pemberian arahan dan penekanan terhadap perilaku atau sikap anaknya, dan menjelaskan tujuan terkait nih peraturan apa saja nih yang sudah dibentuk. Orang tua sepenuhnya menghormati anak sebagai suatu individu yang utuh dan tidak selalu memaksakan untuk menyukai suatu perintah dan memiliki alasan yang kuat untuk menolaknya, di mana orang tua membimbing dan mengarahkan anak untuk memiliki sifat yang mandiri dan dewasa dalam mengambil keputusan. Selain itu, anak memiliki hak untuk memperjuangkan keinginannya, dan orang tua harus menghargai individualitas anak. Jadi orang tua mendidik anak untuk memiliki sikap disiplin dan memberikan kebebasan serta tuntutan yang sewajarnya. Nah, untuk pola asuh demokratis itu sangat bagus ya teman-teman untuk strategi pola asuh dalam belajar kita nanti gitu ya, ketika kita sudah mempunyai anak nanti sebagai orang tua. Terus selanjutnya itu ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini yang ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, maksudnya apa sih pola asuh permisif ini? Lebih ke arah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak. Dapat dikatakan bahwa pola asuh ini kebalikannya dari makna pola asuh yang sifatnya otoriter. Pola asuh yang bersifat permisif ini memberikan kebebasan pada anak tanpa adanya batasan dalam melakukannya, yang bisa berdampak pada anak, seperti anak belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang benar dan mana yang salah. Maka dalam benak anak, ia dapat melakukan apapun yang mereka sukai tanpa memberi resiko untuk dirinya dan orang lain. Itu ya teman-teman, pola asuh permisif. Nah, yang terakhir nih, ada pola asuh laissez-faire yang ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya. Maksudnya apa sih teman-teman? Nah, pola asuh laissez-faire ini adalah gaya pengasuhan di mana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak dengan sedikit aturan dan pengawasan. Orang tua jarang memberi arahan disiplin atau batasan sehingga anak bebas mengambil keputusan sendiri. Pola asuh ini dapat menumbuhkan kemandirian, namun beresiko membuat anak kurang disiplin, sulit mengontrol diri, dan kurang memahami tanggung jawab karena minimnya bimbingan orang tua. Nah, itu teman-teman tentang arti-arti pola asuh otoriter, demokratis, permisif, dan laissez-faire. Semoga kalian mengerti ya untuk pertimbangan kalian selanjutnya ketika kalian sudah mempunyai anak nanti. Nah, selanjutnya itu ada tabel jenis pola asuh dan dampak positif dan negatif. Nah, di sini tuh ada dampak positif dan negatif serta contoh kasus dari 4 pola asuh yang sudah aku sebutkan tadi. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Dampak positifnya itu anak terbiasa mengikuti aturan secara disiplin dan meningkatkan keteraturan perilaku. Itu tuh maksudnya kayak dia meningkatkan tapi dia tidak memikirkan gitu loh teman-teman. Nah, dampak negatifnya itu anak cenderung mengalami kecemasan dan takut berpendapat, dan hubungan orang tua anak menjadi kaku. Karena tadi kan di pola asuh otoriter itu hanya komunikasi satu arah. Jadi makanya di dampak negatifnya ini bisa jadi hubungan orang tua dan anak itu menjadi kaku. Nah, contoh kasusnya itu anak selalu dipaksa belajar, tetapi orang tua tidak mempertimbangkan kondisi mental anaknya. Selanjutnya itu ada pola asuh demokratis. Dampak positifnya itu adalah meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar, dan komunikasi dua arah yang berjalan efektif. Dampak negatifnya itu proses diskusi membutuhkan waktu lama.
Dan anak bisa bingung jika orang tua kurang konsisten memberi batasan. Contoh kasusnya itu orang tua dan anak menentukan jadwal bersama dengan tetap memenuhi target belajar. Yang ketiga itu ada pola asuh permisif. Dampak positifnya itu anak berkembang lebih bebas dalam mengekspresikan diri dan kreativitas meningkat. Dampak negatifnya itu ada anak kurang disiplin dan sulit mengikuti aturan akademik dan prestasi belajar cenderung tidak stabil. Contoh kasusnya itu ada anak bebas bermain gadget sehingga tugas belajar terabaikan. Terus yang terakhir itu ada pola asuh laissez-faire. Dampak positifnya itu anak dapat belajar mandiri tanpa tekanan. Dampak negatifnya minim pengawasan sehingga anak tidak memiliki arahan belajar dan hubungan emosional dengan orang tua itu lemah. Contoh kasusnya itu orang tua terlalu pasif sehingga anak belajar sesuka hati tanpa pengawasan. Orang tua terlalu pasif itu maksudnya orang tuanya itu cenderung tidak peduli kepada anaknya. Jadi makanya anaknya bisa belajar sesuka hati ya tanpa pengawasan. Gitu ya teman-teman. Nah, kita udah masuk ke bab terakhir nih, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi dinamika keluarga dan dampaknya pada pola belajar. Kesimpulannya itu, pola asuh orang tua sangat menentukan prestasi belajar karena mempengaruhi mental, motivasi, dan kemampuan akademik anak. Setiap gaya pengasuhan memiliki dampak berbeda. Namun, pola asuh demokratis dianggap paling efektif karena menyeimbangkan aturan dan kebebasan serta membangun komunikasi yang sehat. Keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan kecerdasan, tetapi juga dukungan emosional, perhatian, dan keteladanan orang tua. Orang tua perlu menyesuaikan pola asuh dengan perkembangan anak dan menciptakan lingkungan keluarga yang positif agar tumbuh berkarakter baik dan berprestasi. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini, teman-teman. Nah, karena udah akhir nih materinya, mohon maaf ya jika aku ada salah kata atau belibet. Dan maaf juga tadi ada beberapa yang aku batuk karena aku sedang tidak enak badan nih teman-teman. Sebelum itu aku mengucapkan terima kasih untuk para pembaca atau penonton atas semua perhatiannya. Semoga presentasi ini akan dapat bermanfaat serta juga menambah ilmu bagi para pembaca atau pendengar presentasi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.